Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fresia Prasana Tauri dengan NIM Gen002365 dari A3. Saya akan menerangkan di sini tentang menerangkan labrak anatomi saya blok 2.3 ini, neuroanatomi dan special sense. Nah, jadi yang pertama itu tuh ada area Brodmann dan fungsinya. Jadi area Brodmann sendiri itu tuh area yang dimana dia itu fungsional area dari cerebrum kayak gitu. Nah, jadi tiap areanya itu berbeda fungsinya. Seperti di area 4 di sini kita bisa lihat itu adalah area motorik primer. Untuk tempatnya sendiri dia itu ada di gyrus presentralis. Terus ada di area 6. Area 6 sendiri itu merupakan area motorik sekunder, yaitu ada di gyrus postcentralis. Terus ada area Brodmann 123, dia itu area sensorik primer. Terus ada area Brodmann 43 yang dimana dia itu area gustatorik. Nah, terus ada area Brodmann 44 dan 45, dia itu area bicara atau motorik atau area Broca. Terus ada area Brodmann 39, 40, 22, dia itu area bicara sensorik atau area Wernicke. Terus ada area 41 sama 42, dia itu area auditory primer. Terus ada 22 area auditory sekunder dan 17 area visual primer atau visur calcarina. Terus area 18 dan 19 merupakan area visual sekunder. Nah, ini merupakan pembagian di cerebrum, yaitu di area Brodmann-nya kayak gitu. Bisa dilihat di sini sudah ada keterangannya Broca, terus ada prefrontal cortex-nya di sebelah sini. Nah, dia itu setiap area punya fungsional areas dari cerebrumnya sendiri-sendiri. Oke, lanjut ke traktus piramidalis dan traktus ekstrapiramidalis. Yang pertama di traktus piramidalis. Jadi apa sih traktus piramidalis? Yaitu jaras dari area motorik primer dan sekunder. Yaitu dari area 4 dan 6 Brodmann tadi itu akan menuju yang berjalan menuju medulla spinalis dan berakhir pada cornusi anterior medulla spinalis efferent. Jadi traktus piramidalis ini dia itu adalah pathway yang direct, yang dimana dia itu langsung menuju si cornu anteriornya. Nah, dia itu di sini tuh ada dua tipe, ada yang lateral corticospinal pathway sama si anterior cortical pathway. Kita ke lateral cortical spinal pathway dulu. Jadi dia tuh dari si cortex cerebri, dia itu akan melewati jadi kapsula interna. Nah, kapsula internanya itu masuk di crus posteriornya, sama seperti yang di anterior. Jadi pathway-nya itu ada dua. Nah, pertama itu yang sama-sama kita masuknya dari kapsula interna melalui cos posterior. Bisa dilihat di sini di cos posteriornya. Masuk ke otak tengah atau midbrain, dia itu melalui si ini gambar ini. Jadi dia akan meneruskan diri menjadi upper motor neuron melalui pons kayak gitu. Dia akan melewati pons. Nah, masuklah ke medulla oblongata. Di medulla oblongata ini di bagian ventralnya. Nah, dia itu kalau yang lateral dia itu akan melakukan namanya decussation, nah kayak gitu, atau crossing di medulanya. Ya dimana kalau yang lateral dia akan mengarah ke kontralateralnya. Nah, dia akan keluarnya itu melalui si lateral corticospinal tractus atau tractus lateral corticospinal. Nah, sedangkan kalau yang menujunya itu ke anterior corticospinal atau ke anterior cortical spinal pathway, dia tidak akan kayak crossing gitu. Jadi dia tidak akan menyilang. Nah, dia langsung masuk ke anteriornya. Nah, kalau intinya kalau tetap pada akhirnya di spinal nerve itu tuh akan di spinal cord dia itu akan tetap ke lower motor neuron, yang dimana dia akan masuk ke cornu anterior karena di situ adalah pusat motoriknya kayak gitu. Sedangkan kalau sensoris dia itu
di cornu posterior kayak gitu. Lanjut ke tractus extrapyramidalis atau yang indirect. Nah, jadi itu fungsinya apa? Dia itu sebagai pengendali aktivitas motorik. Nah, yang dicetuskannya oleh si cortex motorik cerebri dan tractus pyramidalis. Jadi dia itu untuk menunjang si fungsi tractus pyramidalis ini. Nah, tractus extrapyramidalis itu punya beberapa tractus. Nah, yang pertama itu ada tractus vestibulospinalis, yaitu sebagai keseimbangan dan tonus otot. Nah, terus ada tractus reticulospinalis ventrolateral, yaitu berasal dari pons. Terus ada tractus reticulospinalis lateralis, yaitu berasal dari medulla oblongata. Terus ada tractus tectospinalis yang berasal dari mencephalon menuju medulla spinalis. Menurut gambarannya mungkin seperti ini. Jadi ada beberapa tambahan seperti tractus rubospinalis, olivospinalis, vestibulospinalis yang sebelah sini. Terus ada tractus reticulospinalis dan tractus tectospinalis. Intinya yang indirect ini adalah untuk indirect pathway ini untuk menunjang si menjadi direct pathway atau si tractus pyramidalisnya tadi. Oke, lanjut. Kita akan nilainya anatomi dari encephalon sama medulla spinalis. Jadi encephalon itu jadi encephalon itu kan otak ya kan. Nah, encephalon sendiri dia itu terbagi menjadi beberapa lobus. Ada lobus frontalis, temporalis, parietalis, occipitalis. Terus ada beberapa itu telencephalon. Nah, sedangkan kalau yang metencephalon itu ada pons dan mesencephalonnya ada medulla oblongata. Terus ada metencephalonnya yaitu cerebellum. Nah, mungkin yang lebih berwarnanya seperti ini, ada lobus frontalis, parietalis, temporalis, occipitalis. Nah, si potongan sagittalis encephalon jika dipotong, dia akan terlihat di hipotalamus sama talamusnya yang merupakan bagian dari diencephalon. Nah, di sini bisa dilihat seperti ini. Lanjut. Nah, si encephalon sendiri dia itu mempunyai beberapa struktur. Ada yang namanya gyrus. Nah, jadi dia itu gyrus itu terbaginya itu jadi di otak itu ada beberapa gyrus. Nah, gyrusnya itu terbagi oleh sulcus. Nah, sulcusnya itu ada beberapa macam. Nah, yang pertama itu ada di sini, sebelah sini ada gyrus frontalis yang inferior, terus gyrus frontalis superior, ada gyrus frontalis yang superior di sini juga, terus terpisahkan oleh sulcus presentalis. Nah, lalu ada gyrus presentalis, terus ada gyrus centralis, nama lainnya adalah Rolando, terus ada gyrus postcentralis kayak gitu, terus dipisahkan lagi sama sulcus postcentralis dan akan berbatasan dengan gyrus supramarginalis, terus ada gyrus angularis. Nah, di sini tuh ada sulcus lateralis juga, itu tuh ada sulcus yang ramus anterior, ascendens sama posteriornya. Nah, terus kalau yang depan itu tuh di sini tuh ada gyrus pokoknya di sini ada sulcusnya juga di sini. Ini sulcus frontalis yang inferior. Nah, terus di sini ada gyrus temporalis superior, terus ada sulcus temporalis superior, terus gyrus temporalis yang mediusnya, terus ada sulcus temporalis inferior, terus ada gyrus temporalis inferior. Nah, di bawah sini ada di sini ada sulcus occipitalis transversus, yang dimana di sini juga ada sulcus parieto occipitalis yang memisahkan antara parietal dan occipital kayak gitu. Lanjut. Nah, jika dibuka di sini tuh ada ada tambahan lagi seperti di sini tuh ada gyrus brevis sama gyrus longus. Nah, dipisahkannya namanya ada sulcus centralis sama si sulcus circularis. Kayak gitu. Oke, lanjut ke otak bila dilihat dari permukaan yang sagital. Nah, ini bisa terlihat di sini. Di sini tuh ada seperti ada corpus callosum. Nah, corpus callosum tadi dia itu ada di bagian atasnya dari si ini adalah si pons. Nah, di pons ini ada pendiculus cerebrinya di sini. Terus ada beberapa ini adalah di bagiannya cerebellum dia ada si
lamina tecti, terus ada coliculus superior, coliculus inferior kayak gitu dan lain-lain. Nah ini, terus di sini ada nervus opticus 2 juga. Terus ada sih di sini ada beberapa gyrus juga, ada gyrus dentatus, gyrus hippocampi, terus ada sulcus calcarinus, terus ada gyrus occipital temporalis medialis kayak gitu. Oke. Lanjut ke ini potongan dari si otak. Nah, ini tuh terlihat di sini ada talamusnya di sini sama ada si claustrum. Nah, claustrum, terus ada di sini ada caput nuclei caudatinya, terus di sini ada genunya, ada crus anterior, ada crus posterior yang yaitu kapsula, bagian dari kapsula interna. Nah, jadi susunan nukleus itu jadi nukleus lentiformis itu tuh tersusun dari putamen sama globus pallidus. Nah, sedangkan corpus striatum dia itu adalah striatum sama nukleus lentiformis. Nah, sedangkan nuclei basalis dia itu adalah corpus striatum sama claustrum corpus amygdaloideum kayak gitu. Next di sini ada cerebellum. Jadi dia itu terbagi menjadi beberapa lobus. Ada lobus anterior, posterior, terus ada lobus anterior sama posterior. Nah, yang anterior sendiri dia itu ada beberapa nih seperti ini gambarannya. Terus kalau yang posterior sendiri yang berwarna hijau ini, ya di situ ada beberapa struktur. Nah, di sini sendiri ini merupakan di batang otaknya ya yang berbatasan langsung dengan cerebellum. Nah, di sini tuh tempat keluarnya beberapa nervus cranialis yang dimana ada oculomotorius, trochealis, trigeminus, abducens, facialis, vestibulocochlearis, terus glossopharyngeus, vagus, hypoglossus. Oke, next. Next aja. Jadi yang kedua ada medulla spinalis. Jadi pembesaran pada medulla spinalis itu ada dua, ada intumescentia cervicalis yaitu setinggi C3 sampai T2. Dan ada intumescentia lumbales yaitu T10 sampai L2. Nah, pembesaran klimaksnya itu ada T12. Terus ada namanya conus medullaris, itu tuh ujung inferior dari medulla spinalis yang membentuk kerucut, sama ada cauda equina yang merupakan struktur buntut pada radicus lumbales et sacralis kayak gitu. Nah, ini merupakan medulla spinalis. Jadi pertama tuh ada tadi kan ada pembesaran ya kan, ada intumescentia cervicalis di sini sama intumescentia lumbales di sini. Sedangkan di sini conus medullaris di sini ujungnya sama ada cauda equina di sini kayak gitu. Oke, next saja. Jadi medulla spinalis itu punya struktur eksterna sama interna. Kalau eksternnya itu ada fistula mediana anterior, terus ada sulcus media posterior, anterolaterales, yaitu kalau anterolaterales sendiri dia itu tempat keluarnya radix anterior atau radix efferent atau radix motoris. Terus ada sulcus posterolateralis yang tempat keluarnya radix posterior, radix afferent, dan radix sensoris. Terus ada struktur internanya. Nah, struktur internanya itu ada substansi alba pastinya, yaitu warnanya putih karena isinya adalah serabut saraf yang terselubung mielin. Nah, substansi alba sendiri dia itu akan terbagi menjadi 3, ada funiculus anterior, lateral, sama posterior. Sedangkan substansi grecianya dia itu berwarna abu-abu karena didominasi oleh badan sel saraf. Di tengahnya terdapat canalis centralis yang nantinya akan terisi sama LCS hingga ke ventriculus terminal kayak gitu. Oke, jadi ini gambaran medulla spinalis. Jadi kan ada ada yang eksterna sama interna. Nah, eksternnya tuh ada di sulcus medianus posterior, terus ada canalis centralis, ada columna posterior, columna fissura mediana anterior kayak gitu. Sedangkan bagian dalamnya ada substansia alba sama grecianya bisa dilihat di sini. Jadi ini beberapa potongan dari medulla spinalis. Oke, lanjut. Jadi yang selanjutnya adalah nervus cranialis. Jadi nervus cranialis itu ada 12. Jadi yang pertama itu ada nervus olfactory. Jadi ada di cavitas nasi, terus ada nervus opticus, terus nervus oculomotorius yaitu mulus ciliaris, meniscus sphincter pupillae dan lain-lain. Terus ada
nervus trochealis, trigeminal, abducens, terus ada si nervus facialis, nervus intermedia, terus ada nervus vestibulocochlearis, glossopharyngeus, vagus, sama accessorius dan hipoglossus kayak gitu. Ini pembagian-pembagian nervusnya yang akan mempersarafi bagian-bagian dari tubuh kayak gitu, seperti itu. Oke, lanjut. Jadi ini adalah tempat keluar dari si nervus tadi. Nah, bagian yang kerasnya atau di bagian kranialnya dia akan keluar. Kalau nervus opticus, nervus olfactory dulu, dia akan keluarnya di sebelah sini. Ada di lamina cerebrosa. Sedangkan kalau yang nervus opticus, jadi ada canalis opticus, oculomotorius, trochealis, ophthalmicus, abducens, dia akan keluarnya di fissura orbitalis yang superior. Terus ada mandibularis, dia akan keluarnya di foramen ovale. Terus ada si nervus facialis, vestibulocochlearis, sama yaitu dia itu akan keluarnya di meatus auticus yang internus. Nah, sedangkan kalau yang glossopharyngeus, vagus, sama accessorius, dia akan keluarnya di foramen jugulare kayak gitu. Nah, sedangkan tadi kan ada di batang otak tadi, dia akan keluar beberapa nervus juga, ada trochearis di sebelah sini ya. So, ada trigeminus, ada vestibulocochlearis, facialis, terus ada si hipoglossus, accessorius, glossopharyngeus, sama vagus. Nah, oculomotorius, trochealis, trigeminalis. Nah, ini nih gambaran lengkapnya. Oke. Next aja. Oke, terus ada circulus arteriosus wilisi. Nah, jadi pertama kita harus tahu dulu cerebrum itu dia itu akan dialiri melalui pembuluh darah, namanya ada arteri carotis interna sama basilaris. Dia itu arteri utamanya. Nah, carotis interna sendiri dia akan bercabangnya menjadi cerebri media sama cerebri anterior. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi dari si carotis interna dia akan bercabangnya menjadi cerebri media sama cerebri yang anterior di sebelah sini. Nah, lanjut ada yang arteri basilaris di sebelah sini, dia itu akan bercabang menjadi arteri cerebri yang posteriornya ini. Jadi apa sih si ini tadi apa namanya? Si circulus arteriosus wilisi. Jadi dia itu adalah lingkaran ini, lingkaran yang mengaliri dari si otak tadi kayak gitu. Jadi kenapa si wilisi ini penting? Jadi misal jadi kan tadi basilaris dia akan bercabang menjadi dua kan. Ada yang cerebri posterior, dextra sama sinistra. Nah, jika yang sinistra ini terhambat, dia masih bisa berputar menuju si carotis interna ini tadi, terus menuju si komunikasi yang anterior, lalu dia akan keluar ke carotis media yang dextra kayak gitu. Nah, jadi vilisi itu adalah perputaran dari aliran darah ini tadi yang tergambar ini. Jadi dia tuh di sebelah sini dia akan keluar melalui carotis interna terus ke cerebri media, sedangkan dia akan mengalirkan lagi menuju si arteri cerebri posterior, terus yang akan bercabang menjadi postkomunikalis sama prekomunikalis. Lalu yang prekomunikalis dia akan lanjut ke komunikalis yang anterior, lalu dia akan berlanjut ke yang arteri cerebri yang arteri carotis interna yang sebelah sini yang dextra. Dan berputar terus kayak gitu. Ini gambaran di otaknya kayak gitu. Lanjut. Jadi kita akan membahas jalur penglihatan mulai dari si perjalanan sinar melalui anatomi media refraktas hingga ke otak. Jadi kita perlu tahu sinar itu datang masuk ke media refrakta, itu tuh pertama tuh akan direfraksi. Jadi itu seperti ini gambarannya. Jadi light masih di udara, dia akan masuk ke media refrakta dan akan direfraksi. Lalu setelah direfraksi dia akan lensa itu akan mengalami akomodasi. Jadi pertama kita harus tahu fungsi-fungsinya terlebih dahulu. Jadi pertama masuk kan pasti ketemu kornea, dia itu akan merefraksi si cahaya, lalu melalui sklera.
skleranya itu untuk melindungi si shape-nya tadi, bukan melindungi, kayak membentuk shape-nya tadi, sama protect, melindungi si inner part-nya tadi. Lalu ketemu iris. Iris itu akan mengatur berapa banyak cahaya itu akan masuk ke mata. Setelah itu di iris sendiri ada ciliary body sama choroid. Nah, ciliary body itu akan dia itu membentuk sekret aqueous humor. Jadi dia untuk lensa itu untuk melihat baik dekat maupun jauh untuk akomodasinya. Sedangkan choroid itu untuk menyediakan dari blood supply-nya, jadi dia itu akan mengabsorpsi light-nya tadi kayak gitu. Nah, retina itu akan menerima si cahaya dan akan mengubahnya ke potensial reseptor dan impuls ke nervus kayak gitu. Jadi outputnya si otak itu bisa jadi outputnya otak itu akan via si akson dari ganglion selnya tadi. Jadi dia itu akan pokoknya retina itu akan menyalurkannya. Nah, lensa tadi dia akan merefraksi si cahaya. Terus ada si ininya gitu. Nah, setelah cahaya itu direfraksikan masuk ke media refrakta, terus dia jatuh tepat pada si depannya retina, ya kan. Nah, dia akan selanjutnya jadi akan nanti kan cahayanya akan disalurkan melalui nervus opticus atau yang kedua, lalu akan terjadinya persilangan dari nervus opticus tadi atau chiasma optik. Lah, dia itu akan ke tractus opticus, lalu akan melalui optic radiation terus ke primary visual area of cerebral cortex 17 di occipital lobe kayak gitu. Jadi singkatnya dari nervus opticus dia bersilangan di chiasma opticus, terus masuk ke tractus opticus, terus ke lateral geniculate nucleus of thalamus, lanjut ke optic radiation, terus masuklah ke visual area di cerebral cortex area 17 di occipital lobe kayak gitu. Jadi singkatnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi otot mata tadi kan kita dalam menerima cahaya pasti otot mata itu ada yang berperan dalam menggerakkan bola mata. Nah, apa aja yang berperan? Jadi itu ada beberapa, ada 6. Enggak, lebih dari 6. Pertama itu ada levator palpebra superioris. Nah, jadi fungsinya itu untuk elevasi palpebra yang superior. Terus ada rectus superior, dia itu fungsinya untuk elevasi, abduksi, aduksi, terus ada rotasi medial bulbus oculi. Terus kalau rectus yang inferior, terus fungsinya itu depresi, aduksi, rotasi, sama rotasi lateral bulbus oculi. Terus ada rectus medialis, yaitu untuk aduksi bulbus oculi. Kalau rectus lateralis dia itu abduksi bulbus oculi juga. Terus ada obliquus superior, yaitu depresi, abduksi, rotasi medial bulbus oculi. Terus ada obliquus inferior, elevasi, abduksi, rotasi lateral bulbus oculi. Nah, jadi rectus superior yang ini, terus rectus media ini, terus ada levator palpebra superioris, dia itu ada di atas. Terus ada obliquus inferior, rectus lateralis, rectus inferior, rectus superior, medialis, sama lateralis, seperti itu. Oke, lanjut. Perbedaan syaraf simpatis sama parasimpatis itu apa? Jadi pertama di segmennya sendiri dia tuh kalau simpatis ada di thoracolumbar, sedangkan parasimpatis itu ada di craniosakral. Distribusinya yang simpatis sendiri dia itu ada di kulit, kelenjar keringat, muskulus erector pili, jaringan adiposa, otot polos pembuluh darah. Terus sedangkan kalau parasimpatis dia itu hanya terbatas pada kepala dan organ dalam dada, perut dan panggul, dan beberapa pembuluh darah. Nah, kalau yang lokasi preganglioniknya sendiri, kalau yang simpatis sendiri dia itu
ada di cornu lateralis atau nuclei intermediolaterales, cornu lateralis medio spinalis, segmen medullospinalis segmen T1 sampai L2, kemudian menuju ganglia trunkus simpaticus atau ganglion prevertebralis. Kalau yang parasimpatis sendiri dia itu ada di nukleus saraf kranial 3, 7 sama 9 dan 10 dan substansia grisia medullospinalis sampai S2 sampai S4 menuju ke ganglion terminalis. Sedangkan panjang aksonnya sendiri kalau yang simpatis sendiri dia itu kalau neuron preganglioniknya itu aksonnya itu pendek, terus kalau neuron postganglioniknya panjang. Kalau yang parasimpatis kebalikannya, terus kalau neuron preganglioniknya itu aksonnya panjang sedangkan postganglioniknya itu pendek. Terus kalau neurotransmitternya sendiri dia itu simpatis sendiri preganglioniknya itu melepaskan ACH, sedangkan kalau yang postganglionik itu melepaskan norepinefrin. Nah, sedangkan kalau yang simpatis sendiri, kalau yang preganglioniknya itu akan merilis ACH dan juga postganglioniknya merilis ACH. Jadi dua-duanya merilis ACH. Sedangkan kalau efek fisiologisnya, kalau simpatisnya itu adalah fight or flight response, kalau yang parasimpatis itu adalah rest and digest. Contohnya itu kalau membaca dan take a poop kayak gitu. Oke, lalu modalitas saraf kranial. Jadi ada 7 tipe modalitas komponen nuclei nervi craniales. Jadi ada GSC yaitu general somatic afferent, motorik untuk otot skelet umum, terus GVE general visceral afferent, autonom parasimpatis kelenjar dan pupil, GSVE special visceral afferent, motorik untuk otot skelet yang berasal dari brachial arch, otot penyunyah, mimik, terus ada musculus sternocleidomastoideus, terus ada musculus trapezius, otot laring dan faring. Terus ada GVA, general visceral afferent, itu sensorik umum pada organ visceral, contohnya nyeri, suhu, raba, tekan. Terus ada SVA, special visceral afferent, sensorik untuk indera khusus derivat JIT, penciuman dan pengecap, terus ada hubungannya dengan makan. TGSA, general somatic afferent, untuk sensori tubuh, nyeri, suhu, raba, tekan. Terus ada SSA, special somatic afferent, sensorik untuk indera khusus dari tubuh, visual, keseimbangan pendengaran, terus nggak ada hubungannya sama makan. Nah, ini pembagiannya. Jadi dari nervus cranialis, nervus olfactory sendiri SVA, opticus SSA, oculomotoris GSE, GVE, terus ada trochealis GSE, trigemina SVE, GSA, abdusan GSE, facialis GVE, SVE, SVA, GSA, vestibulocochlearis itu SSA, kalau glossopharyngeus GVE, SVE, GVA, SVA, GSA, terus ada vagus GVE, SVE, GVA, SVA, GSA, kalau aksesoris sendiri SVE, hipoglossus sendiri GSE. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.